Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 10 Oktober. Hari Minggu biasa pekan ke-28. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menanggapi pertanyaan orang kaya tentang apa yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengutip 10 perintah Allah. Tentunya kita semuanya tahu isi 10 perintah Allah. Dan ternyata dalam kutipan itu disisipkan perintah yang tidak ada dalam 10 perintah Allah itu. Pasti kita semuanya ingat.
yang dikatakan oleh Yesus, yang ditambahkan, jangan mengurangi hak orang lain. Rupanya sisipan itu dimasukkan sebagai cermin keadaannya yang menjadi lingkungan hidup orang kaya itu. Orang kaya tersebut salah satu dari sekian banyak tuan tanah atau penindas. Ia ingin membela diri dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Oleh karena itu ia berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dengan menyatakan demikian, ia sebenarnya tidak mendengarkan baik-baik apa yang diminta oleh Yesus. Lalu Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Orang itu bertindak tidak adil dan tidak menyadarinya karena ia tidak mengalami kasih. Maka Yesus menaruh kasih kepadanya. Yesus tahu bahwa kesalahan orang kaya itu tidak bersifat pribadi saja. Ia terbelenggu oleh sistem yang tidak adil. Oleh karena itu Yesus berusaha untuk memberitahukan kepadanya cara untuk keluar dari belenggu itu. Dikatakan dalam sabdanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekiranya orang kaya itu mau melakukan perintah Yesus, dia akan menjadi orang yang merdeka, yang bebas. Sesudah itu Yesus berkata, "Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Inilah satu-satunya kisah dalam Injil Markus yang menceritakan seorang yang dipanggil tetapi tidak menanggapi panggilan itu dan tidak bersedia menjadi pengikutnya. Dikatakan dalam sabda Tuhan yang kita baca bersama tadi, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang kaya itu secara pribadi bukanlah orang jahat. Dia adalah bagian dari suatu sistem yang membelenggunya. Ia buta terhadap sistem yang tidak adil. Atau mungkin sudah biasa nyaman dengan sistem itu, sehingga tidak mampu melihat sisi tidak baiknya. Ia tidak sampai mengerti hal yang sekarang biasa disebut sebagai dosa struktural. Agama yang dianutnya tidak berkorelasi dengan keadilan. Dengan memasukkan sisipan ke dalam perintah Allah, kita semua diajak untuk sungguh memikirkan bahwa iman itu punya konsekuensi moral, khususnya dalam bidang keadilan sosial. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjadi murid-murid Kristus yang mengikutinya secara total, sambil kita melepaskan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita, yang dapat merintangi kita untuk menjadi murid-murid Kristus. Maka Yesus dengan tegas mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau, kita berani untuk meninggalkan belenggu-belenggu itu, kita pasti akan bisa dan menjadi murid-murid yang merdeka, yang secara total kita akan menjadi pengikutnya untuk ikut ambil bagian di dalam karya kasih Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau
padamu juga ku berikan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.